Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, bagaimana menyikapi sekelompok orang yang selalu mencari dan seolah-olah menyudutkan dakwah salaf di negeri kita ini? Karena sangat jahil rasanya mereka selalu menggiring opini yang buruk tentang dakwah salaf. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Pertama kita bedakan ya. Kita bedakan antara orang jahil, yaitu memang orang awam yang tidak mengerti agama dan tidak kenal agama dengan baik. Dan mereka hanyalah orang-orang yang berada di tengah pasar. Mungkin kita bisa golongkan orang jahil yang tidak setuju dakwah, dan juga ada orang-orang seperti ini. Dan juga di sisi lain ada yang memusuhi dakwah sunnah, yang kembali kepada Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih, atau yang dikenal dengan dakwah salaf, ya, yang bukan dari orang jahil, tapi dari orang-orang yang dikenal di tengah masyarakat dengan orang-orang yang berilmu. Maka yang seperti ini tidak bisa kita katakan orang jahil, karena pada dasarnya mereka bukanlah orang jahil. Karena pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang menimba ilmu, akan tetapi apa yang mereka timba berbeda dengan apa yang kita ketahui dari para ahli ilmu, dari para ulama yang mengajarkan sesuai dengan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian mereka berbicara tentang dakwah yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, dan memahami sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Lalu mereka mengkritiknya dengan kritikan-kritikan mereka. Maka yang seperti ini saya tidak setuju ketika dikatakan kritikan dari orang jahil. Akan tapi permasalahan yang ada adalah kita memahami kebenaran seperti ini. Dan begini kita memahami kebenaran tersebut. Dan kita yakin akan kebenaran yang kita dakwahkan. Bersumber kepada ayat Allah, bersumber kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Dan mereka ketika menimba ilmu juga, menimba ilmu dengan apa yang mereka timba. Dan dengan ilmu yang mereka ada pada mereka, mereka melihat bahwa mereka di atas jalur yang hak. Mereka melihat mereka berada di atas jalan yang benar. Dan kemudian mereka menyatakan bahwa apa yang sedang kita ajarkan berada di jalur yang salah. Dan akhirnya mereka juga berbicara. Ya. Tentu tujuan mereka berma'ruf ma'ruf nahi mungkar juga. Namun dengan pemahaman yang telah ada pada mereka. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah kita adil dalam melihat. Dan jangan semua orang yang kita mengkritik apa yang kita lakukan lalu kita anggap orang jahil. Jangan terlalu dibutakan dengan kritikan. Namun lihat isi daripada kritikan tersebut. Ya, kalau yang kemudian mengkritik adalah orang pasar, preman pasar misalnya, ya, yang mengkritik dengan hawa, dan dia jangankan untuk berilmu, membaca Al-Quran saja tidak lurus, maka bisa kita katakan orang jahil. Dan karena memang ada juga kritikan-kritikan dari orang jahil yang seperti itu. Tapi kalau kemudian kritikan itu datang dari orang yang memiliki pesantren misalnya, atau memang juga alumni dari pendidikan-pendidikan agama sebelumnya, baik di dalam atau di luar negeri, mahir berbahasa Arab, maka yang ada adalah syubhat. Mereka memiliki syubhat, dan mereka yakin bahwa mereka di atas yang hak, dan kita di atas jalur yang batil, sehingga mereka menasihati kita dengan cara mereka. Dan
Hal yang sama, bahwa kita sangat yakin kita di atas yang hak. Dan kita menyampaikan yang hak yang kita yakini kebenarannya. Dan kita yakin dengan cara pemahaman yang ada pada mereka itu batil. Lalu kita terangkan, ini yang hak seperti ini batil. Tapi kita menyampaikan haruslah dengan argumentasi ilmiah. Dan bukan dengan tudingan. Dan bukan dengan menuding-nuding, menuduh. Ya, tuduhan-tuduhan. Seperti tuduhan-tuduhan yang tadi diantaranya telah kita sampaikan di awal. Ya, kita tidak pernah mengatakan mereka memecah belah umat. Lalu menyebut-nyebut kelompoknya. Kalau kemudian memang di dalam kelompok itu ada kebatilan, kita tinggal mengatakan hal-hal seperti ini tidak benar, hal seperti ini salah. Kita membahas bahasan ilmiah. Harus dibedakan mana yang tudingan, yang mana yang bahasan ilmiah. Dan orang-orang yang mengerti akan dunia ilmiah, tahu mana yang bahasan ilmiah dan mana yang tudingan dan tuduhan. Ya, jangankan orang yang berilmu, orang-orang akademisi di dalam ilmu dakwah, di dalam ilmu syariat, orang-orang yang mereka adalah akademisi dalam ilmu dunia saja bisa membedakan yang mana yang bahasan ilmiah dan mana yang tuduhan, tudingan dan cacian. Mereka bisa membedakan. Bi'idznillah azza wa jalla. Oleh karena itu, ya, kalau ataupun kemudian ada segelintir daripada mereka-mereka yang telah berilmu, namun menurut kita ilmu mereka itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah, lalu di antara mereka mengkritik, ya, maka kita lihat apakah benar kritikan itu atau tidak. Karena pada dasarnya mereka menasihati kita. Sekiranya kita sesuai dengan apa yang mereka nasihati, dan kita berada di jalur yang salah, kita kembali kepada kebenaran. Kalau Anda memahaminya seperti itu, dan mengajak kaum muslimin untuk melakukan hal yang seperti itu. Tidak jauh-jauh, kita ambil satu contoh misalnya, dengan meyakini bahwa Allah di atas arsy, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Mereka menuding kita mujassim. Mereka menerangkan kepada umat bahwa kita ini mujassim. Mujassim itu apa? Mujassim itu adalah sebuah kalimat yang menurut bahasan ilmiah adalah kita menyamakan Allah dengan makhluk. Karena menyatakan Allah punya tubuh, sebagaimana makhluk juga punya tubuh. Allah bertempat, sementara makhluk juga bertempat. Sehingga terjadi tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Dan mereka mengatakan, keyakinan Anda bahwa Allah di atas arsy menyatakan bahwa otomatis Anda menyatakan Allah sama dengan makhluk. Mereka berpandangan seperti itu. Sementara kita tidak pernah menyatakan Allah sama dengan makhluk. Kita tidak pernah menyatakan Allah sama dengan makhluk. Dan kita mengatakan bahwa orang yang menyamakan Allah dengan makhluk kafir, keluar dari agama Islam. Dan keyakinan kita bahwa Allah di atas arsy seperti apa yang ada di dalam Al-Quran, tidaklah Allah di atas arsy seperti makhluk di atas arsy. Tidak seperti itu. Namun kita katakan Allah menyatakan Allah di atas arsy dan Allah tidak sama dengan makhluk. Dan kita tidak pernah menyatakan Allah punya jasad, tubuh seperti tubuhnya makhluk. Allah punya jisim, badan, tubuh seperti makhluk punya jisim, punya tubuh. Tidak mengatakan itu sama sekali. Namun kemudian di dalam cara mereka memahami apa yang kita katakan daripada kebenaran, bahwa yang kita yakini sebagai kebenaran bahwa Allah di atas arsy, dengan itu mereka mengatakan kalau kita yakini Allah di atas arsy berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sementara kita mengatakan Allah di atas arsy dan Allah tidak sama dengan makhluk. Allah di atas arsy dan Allah tidak sama dengan makhluk. Lalu kemudian terjadi lagi bahasan ilmiah lebih panjang daripada itu. Mereka mengatakan kalau Allah di atas arsy berarti Allah membutuhkan arsy. Dan itu konsekuensi pendapat mereka, yaitu kita yang mereka katakan adalah kita bahwa ketika Allah di atas arsy berarti Allah butuh arsy. Sementara itu tidak pernah kita yakini. Kita tidak pernah meyakini bahwa Allah di atas arsy berarti Allah butuh arsy. Sebagaimana raja di atas arsy, di atas singgasananya, berarti raja butuh singgasana. Kita tidak pernah meyakini itu sedikit pun dalam akidah kita. Berarti tidak benar, ya.
Kemudian sampai kepada titik mungkin di antara mereka mengatakan bahwa bagaimana kalau arsy-nya runtuh, berarti Allahnya jatuh. Demi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, akidah kita sangat jauh daripada yang seperti itu. Ya. Kita mengatakan bahwa Allah di atas arsy sebagaimana yang Allah katakan, dan kita tidak pernah mengatakan bahwa Allah butuh arsy, bahkan arsy lah yang butuh Allah. Ya. Dan kita tidak pernah mengatakan kalau arsy-nya hancur kemudian Allah jatuh. Dan semua itu adalah hal yang tidak pernah kita, yang tidak ada pada akidah kita yang dipaksakan, bahwa kalau kita meyakini Allah di atas arsy seperti ini, harus seperti ini kejadiannya. Kemudian satu poin lagi bahwa mereka mengatakan bahwa kalau Allah di atas arsy berarti arsy lebih besar dari Allah. Sesuatu yang tidak pernah kita yakini sedikit pun. Konsekuensi seperti ini, nahnu minhum minha bura'a. Kita yang berusaha memahami ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, tidak pernah meyakini itu sedikit pun. Sedikit pun tidak pernah terbesit di akidah kita bahwa Allah tabaraka wa ta'ala lebih kecil daripada arsy, arsy lebih besar daripada Allah, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala membutuhkan arsy, kalau arsy-nya hancur kemudian Allah jatuh, semua itu batil. Dan kemudian konsekuensi batil itu diyakini. Dan mereka anggap bahwa ketika meyakini Allah di atas arsy, konsekuensi itu terjadi. Padahal tidak sama sekali. Ya, meyakini Allah di atas arsy tidak menuntut bahwa Allah itu sama dengan makhluk. Ya, meyakini Allah di atas arsy tidak menuntut bahwa Allah lebih kecil, arsy lebih besar. Dan keyakinan bahwa Allah di atas arsy tidak menuntut bahwa Allah membutuhkan arsy. Sama sekali tidak, sama sekali. Namun itulah yang mereka yakini. Itulah yang mereka yakini kalau meyakini Allah di atas arsy. Dan kita meyakini Allah di atas arsy karena kita menemukan ayat Allah seperti itu. Dan kita meyakini itu karena Allah tabaraka wa ta'ala diyakini oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in seperti itu. Dan 4 imam mazhab meyakini seperti itu. Begitu nukilan-nukilan dari para sahabat, begitu nukilan-nukilan dari para tabi'in. Imam Al-Auza'i mengatakan, seluruh kami mengatakan Allah di atas arsy dan para sahabat banyak masih hidup. Kami mengatakan Allah di atas arsy. Begitu yang dinukilkan oleh Imam Al-Auza'i. Dan juga Imam Abu Hatim Ar-Razi juga menyatakan apa yang kami apa yang akan saya nukilkan kepada Anda dari poin-poin akidah, semua itu adalah poin-poin akidah dari para ulama yang saya temukan di seluruh negeri yang saya kunjungi. Dan salah satu yang beliau katakan bahwa Allah di atas arsy. Dan itulah akidah para ulama yang kami temui. Dan itulah akidah para ulama di negeri-negeri manapun yang saya belajar ilmu daripada mereka. Ya. Kalau itu yang kemudian dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan begitu yang dikatakan Rasulullah SAW, dan kemudian itu yang diyakini oleh para sahabat, itu yang diyakini oleh para tabi'in, seperti perkataan Imam Al-Auza'i, dan itu juga yang diyakini oleh para 4 imam madhab, dan itu juga akidah-akidah ulama di seluruh negeri yang dinukilkan di dalam kitab-kitab, maka menunjukkan bahwasanya inilah akidah yang hak. Ya. Tapi sekali lagi, kembali kita kepada pertanyaan yang tadi ditanyakan. Ya. Kita jangan sekali-kali mengatakan bahwa orang yang membantah apa yang kita sampaikan, yang kita anggap benar, itu berarti jahil. Belum tentu. Pada dasarnya kita berdakwah sesuai dengan kebenaran yang kita yakini. Mereka berdakwah sesuai dengan kebenaran yang mereka yakini. Kalau ataupun mereka menggunakan uslub atau menggunakan cara menuding, kita jangan meniru dengan cara menuding. Kalau kita dituding, kita lihat apakah tudingan itu benar dan kita berada di jalur yang salah. Seperti yang tadi, ketika mereka mengatakan Allah di atas arsy berarti kalian meyakini begini, dan semua itu batil. Semua itu tidak pernah kita yakini sama sekali. Akidah kita tidak pernah mengatakan, dan sedikit pun kita tidak pernah memiliki, dan tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan seperti itu dari ulama yang kita belajar daripada mereka. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu semua adalah sesuatu yang ya, kita menamakannya syubhat. Namun intinya adalah kita menasihati kaum muslimin sesuai dengan kebenaran yang kita ketahui.
mereka juga berusaha menasihati kaum muslimin sesuai dengan kebenaran yang mereka ketahui. Tinggal kaum muslimin melihat mana yang di atas dalil, mana yang berada di atas ayat-ayat Allah, mana yang berada di atas sunnah Rasulullah, mana yang hanya menggunakan logika, dan mana yang logika mereka patuh kepada ayat-ayat Allah, dan mana yang logika mereka kemudian dengan logika itu mereka akhirnya membatalkan ayat Allah. Seperti Allah kata Allah di atas arsy, namun melalui logika mereka tidak bisa. Konsekuensi daripada logika mereka nggak bisa kita yakini Allah di atas arsy. Padahal Allah yang menyatakan dia di atas arsy. Namun pada intinya adalah mereka juga menasihati. Tinggal kita lagi kaum muslimin yang cermat. Tinggal lagi kita kaum muslimin yang didakwahi. Yang kemudian lihatlah ilmiahnya. Lihatlah bahasan ilmiahnya. Dan perhatikanlah titik bahasannya. Dan ikhlaskan niat untuk mendengarkannya, ya, untuk mencari kebenaran. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakinlah bahwa ketika Anda ikhlas untuk mencari kebenaran dan Anda memohon kepada Allah untuk diajarkan kebenaran dan diarahkan kepada kebenaran, Anda akan melihatnya. Dan itu hal yang tidak sulit untuk dilihat karena kebenaran itu jelas. Kebenaran itu jelas bagaikan matahari. Ya, bagi orang-orang yang tulus dalam mencari kebenaran, jelas. Ya. Bagaimana mungkin Allah berbicara tentang dirinya lalu kita mengatakan tidak? Allah mengatakan seperti ini lalu kita mengatakan tidak. Tidak seperti itu. Sementara Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan tidak. Dan para sahabat tidak pernah meyakini tidak. Nukilkan seorang dari para sahabat yang mengatakan bahwa tidak boleh meyakini Allah di atas arsy. Mereka tidak akan menemukan nukilan itu. Dan cari dari seorang sahabat yang meyakini yang menyatakan bahwa apa yang ada dalam ayat itu tidak benar tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, cari. Kalau ataupun datangnya dari ulama yang dinyatakan alim dari ulama-ulama generasi-generasi belakangan, maka kita akan mengatakan bahwa seluruh yang datang di belakangan boleh diterima, boleh ditolak. Akan tapi lihat para sahabat yang disuruh oleh Allah, kita kemudian mengikuti derap langkah mereka. Intinya adalah bersabarlah. Karena memang dakwah yang benar ini syarat dengan orang-orang yang akan menyampaikan sesuatu yang membutuhkan kesabaran. Dan jangan sampai emosi dan ta'assub akan pendapat membuat kita kemudian tidak bertahan di atas kesabaran. Ya, dan jangan lawan tudingan dengan tudingan. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa apabila kita berbicara kepada orang-orang yang menuding dengan cara-cara yang tidak benar, melakukan tindakan-tindakan kejahilan kepada kita, maka yang ada adalah qalu salama. Hamba-hamba Allah itu akan mengatakan semoga keselamatan untukku dan keselamatan untukmu. Maka kita katakan hal yang seperti itu. Ini akhlak yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau kemudian kita temukan para dai-dai yang menurut kita mereka memiliki pemahaman yang batil tentang asma dan sifat, ya, dan keyakinan mereka yang ada pada akidah-akidah mereka membuat mereka membatalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama ta'wil, dengan nama tafwid dan yang lainnya, maka kita katakan salah. Semoga keselamatan untuk kami, keselamatan untuk kalian, dan kita semua diselamatkan oleh Allah dengan cara diarahkan pemahaman kita kepada pemahaman yang benar, dan kemudian di akhirat kita dikumpulkan bersama Nabi kita dan para sahabat. Mungkin itu yang bisa Ana jawab dari pertanyaan saudara kita tadi. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban.